Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perubahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi untuk kalian yang nungguin aku kemarin, aku gak puas karena aku lagi gak enak badan guys. Jadi aku istirahat. Sebenarnya harusnya hari ini aku istirahat, cuman I miss you and I want to know what will happen in the future. Jadi mari kita lihat ya. Aku akan tarik kartu untuk kamu pilihlah dengan intuisi. Dimana kalau misalnya ngomongin soal pick a card, aku meminta kamu untuk bisa fokus sama pertanyaannya, which is perubahan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Lalu kamu pilih, bisa pilihnya dengan memvisualisasikan kamu milih sendiri, atau kamu memvisualisasikan diri aku yang memberitahu kamu, atau bahkan bisa dari angka, atau bisa dari nomor 1, 2, atau 3. Oke? Okay? Just spread guide and telephone power like cutting says allow me to choose 2 cards. One, two. Wait, what? Okay. 1, 2. Aku bakalan memperlihatkan indikatornya. Jadi, tada. 1, the Nine of Pentacles. 2, the Hierophant. Oke. Nomor satu, nomor 2. Pilih dengan intuisi, pause video jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke? Okay? Aku langsung mulai aja. Ke pilihan pertama. Wait, aku mesti zoom in dulu. Ini pilihan pertama. Nine of Pentacles, ini kayak peacock gitu, merak. Pilihan kedua, ini the Hierophant. Kayak piramida, ada eye-nya. Oke? Okay? Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai ke pilihan pertama. Halo semua, pilihan yang pertama. Aku lihat energi kamu dulu, baru nanti kita lihat perubahannya. Okay? There's spread guide, angel, one power like God in Gases. I'm listening my ego so I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video or the people who pick choices number 1, current energy right now. Ada, the Nine of Pentacles. Jadi ini konfirmasi ya. Well, kamu akan mengalami sebuah perubahan, di mana perubahannya secara finansial akan naik level dan finansial kamu akan semakin meningkat. Istilahnya kayak dapat keberuntungan yang tiba-tiba pemasukannya ngalir, benar-benar ngalir. Dan di sini aku ngelihat kamu bisa memanjakan diri sendiri. Wow, banyak angka 9. 999. Angka 9 bisa jadi angka keberuntungan untuk dirimu, atau akan ada sesuatu hal yang terjadi di 9 hari ke depan. Kalau aku lihat, jadi angka 9 bisa jadi angka signifikan. Bisa tanggal 9 atau 9 hari ke depan. Rasa completion kalau aku lihat di dalam keadaan kamu sekarang, kamu ngerasa, oke, aku harus ngejalanin, entah itu closure, entah itu kamu melepaskan apa yang harus kamu lepaskan, dan kamu punya conclusion. Artinya kamu punya pola pikir yang benar-benar bulat. Kamu punya tekad yang bulat dan kamu memiliki sebuah keberanian untuk jalan ke depan. Aku ngeliat di sini juga banyak compassion, jadi bisa datengin dari orang-orang sekitar, kasih sayang dari orang-orang sekitar. Kamu ngerasa bakalan diprotek banget, atau kamu yang bisa memprotek orang. Di sini juga ada fase healing. Your anxiety di sini akan ada jawabannya. Kecemasan-kecemasan yang hadir dalam hidup kamu semuanya akan ada jawabannya. Cuman kalau aku lihat di sini ada kedewasaan yang tumbuh juga untuk fase ini ya, karena aku lihat di sini banyak yang menyendiri, banyak yang menarik diri. The Nine of Pentacles, The Nine of Swords itu terkenal kayak energi sage, energi petapa. Menarik diri dari circle atau menarik diri dari lingkungan sekitar untuk bisa memantapkan sebuah keyakinan.
Di sini juga aku ngelihatnya you focus on yourself, which is good. Dari The Nine of Swords sendiri aku ngelihatnya di sini untuk beberapa dari kalian yang kayak sulit tidur untuk memikirkan sesuatu, nanti ada fasenya kok kamu akan tidur dengan nyenyak. Jadi tidur benar-benar klak tidur gitu loh. Terus di sini ada The Nine of Swords, ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini juga ada Earth sign, Virgo, Taurus, Cancer. Very logic sekarang. Banyak banget yang kamu pikirin pokoknya. Jadi untuk keadaan saat ini lagi banyak mikir. Cuman karena kamu banyak mikir, kamu punya planning yang mantap, akhirnya untuk mendapatkan sebuah kestabilan itu dengan mudah gitu. Your energy aku bakal lihat dari Oracle card. Tell me about message from their higher self for the people who watch this video. Okay, get 2 card. Ini ada heart yang harus di healing, ada passion yang harus disampaikan atau dikeluarkan. Di sini ada Cernunnos, ini life force, di mana express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi nanti ada sebuah keinginan seksual yang gede banget. Jika kamu memang punya tempat untuk menyalurkan, it's okay. Tapi kalau masih belum tahu cara menyalurkannya, harus cari tahu dulu. Cara untuk menyalurkan energi passion atau gairah bisa saja melakukan sesuatu hal yang datangnya kayak hobi atau berhubungan sama art, itu bisa ngebantu. Terus di sini ada divine healing, ada I honor your sensitivity, retreat to recharge and heal your light can support other. Jadi when you feel drained, kan kayak kita sama handphone deh. Handphone kan ada kalau kita pakai terus akan baterainya habis, sama kayak kita pakai terus nih, tenaga kita, passion kita, emotion kita pakai terus, itu akan draining. Ada fasenya dimana kamu harus istirahat untuk bisa healing, karena saat kamu healing, saat kamu sudah beristirahat, selesai dari istirahat tersebut, light kamu, cahaya kamu akan semakin besar dan itu akan bantu orang-orang. Jadi di sini ini waktunya istirahat. Saat kamu waktunya istirahat, coba saran aku ya, handphonenya dipinggirin dulu, mencoba untuk bisa meditate atau fase-fase untuk kontemplasinya jangan sebelum tidur ya. Mau tidur itu niatkan untuk tidur, untuk istirahat gitu. Istirahat sangat penting untuk dirimu saat ini, karena kedepannya aku ngelihat kamu akan banyak menuai atau punya banyak kesempatan untuk bisa di sini kayak ada yang mencurahkan keinginan untuk belanja karena ada the Nine of Pentacles, keinginan untuk go out there untuk bisa menyenangkan diri sendiri. So ini perubahan kamu, ada the Nine of Pentacles sama the Strength. Di sini ada perubahan, ini konfirmasi perubahan secara finansial akan meningkat. Kekuatan kamu juga secara power, kedudukan atau jabatan juga akan semakin besar. Dari the Strength itu energi Leo, energi Aries. Di sini orang-orang yang very passionate, sangat juga bergairah untuk menjalani sebuah kehidupan. Di sini ada abundance, aku ngeliat juga stability. Kestabilan akan datang dengan mudah untuk diri kamu di masa depan, atau perubahannya kamu akan jadi orang yang lebih dominan. Dalam arti gini loh, kemarin-kemarin mungkin sering untuk ya udah biarin orang lain dulu, ya udah aku ngalah. Kamu nggak akan ngalah, tapi ini bagus buat kamu. Jadi kayak kamu meloncatkan diri kamu itu kayak melangkahi obstacle. Jadi kayak tantangan yang kemarin kamu anggap gede, akhirnya bagi kamu kecil banget gitu. Dan ini semakin bisa percaya diri. Untuk orang-orang yang percaya diri untuk meraih finansial, kesuksesan di karir, kesuksesan di love life, itu akan semakin mudah karena kamu percaya sama diri kamu sendiri. Ini ada juga yang menemukan sebuah kenyamanan. Aku ngelihatnya di sini, yang kemarin kamu ngerasa weak, ngerasa kurang, ngerasa lemah, akan berbalik. Terus di sini juga aku ngelihat di sini spiritnya, kita punya spirit nih, kita punya punya energi. Kamu bakalan lebih bisa terpancar lagi energi kamu yang tadi aku bilang, yang tadinya redup nanti akan terangnya tuh lebih terang lagi dari biasanya. Aku ngeliat kamu juga bakalan
ngelakuin sesuatu hal yang passionate dalam kehidupan. Balik lagi di sini ada yang spending a lot of money buat diri sendiri. Jadi untuk kalian yang boros, coba, kita nggak apa-apa nih spending money buat diri kita sendiri, tapi at least kita membelanjakan diri kita sesuatu yang berharga, bukan hanya yang kayak udah habis gitu aja gitu. Oke. Saran aku, kalau misalnya kamu mau cobain makanan, mau cobain minuman yang kayak dari kemarin kamu mau cobain sekarang gitu. Nikmatin apa kerja keras kamu kemarin. Terus dari aku ngeliatnya di sini ada potensi yang tadinya kamu pikir nggak bisa, ternyata bisa. Dan everything is going to be clear. There's a lot of strength. Jadi aku melihat di sini untuk beberapa dari kalian perubahannya dalam diri sendiri ya, yang benar-benar bisa berubah. Dan Nine of Pentacle balik lagi nyaman sama diri sendiri. Di sini perubahannya. So aku lihat lagi ya tentang what else that will change in your life for the people who pick choices number 1. Nine of Coin lagi. Aku nggak gimmick ini ya, ini bukan gimmick ya, karena emang aku shuffle-nya bener-bener what? Banyak sekali angka 9 di sini. Angka 9 benar-benar bisa jadi angka keberuntungan kamu. Coba deh, if you do something, lakukan di entah jam 9 malam atau jam 9 pagi, itu bisa ada benefit. The Nine of Coins ini konfirmasi, ini Nine of Pentacle lagi, like you see this person deh happy sama apa yang dia tanam, fruitful, ini lingkungannya dia bikin dia bahagia, yang menikmati hasil bukan hanya dia saja, terus di sini yang dia kasihi juga menerima hasilnya. Cuman ini benar-benar kayak panen raya, tau gak sih kamu? Apa yang kamu investasikan kemarin, untuk kalian yang investasi kemarin, ini hasilnya kelihatan jelas banget. The Nine of Coins soalnya ini selalu ngomongin konsep aku bahagia sama apa yang aku punya dan aku punya kelebihan gitu. Ini bisa secara pentacle tapi bisa secara finansial, tapi kalau aku lihat dari mindset juga powernya juga besar. Untuk kalian yang kurang disiplin, harus menanamkan self discipline ya. Jadi ini kedisiplinan kamu juga akan ada hasilnya. Cuman balik lagi, ini banyak banget angka 9. There's going to be something happening 9 hari setelah kamu nonton ini, atau di tanggal 9, atau di bulan 9. Pokoknya sesuatu yang berhubungan sama 9. Di sini ada Five of Swords. Aku ngeliat kamu bisa moving on dari kekalahan yang kemarin. Dari Five of Swords sendiri sudah menerima keadaan. Tapi aku lihat di sini, tunggu ya, aku konfirmasi what will happen to the people who pick choices number 1. Change that will occur. Ini kalau angka 5 itu juga ngomongin soal challenge dan perubahan. Aku ngeliat yang tadi aku bilang, kamu bisa melangkahi challenge atau kamu bakalan nganggap permasalahan kemarin atau tangan-tangan yang kemarin itu akan semakin kecil. Dari The Three of Wands sendiri, ini energi menanjak ya. Jadi kamu going to the future. Ada orang yang jalannya ke masa depan tapi kamu jalan ke masa depannya naik gitu. Jadi naik tangga. Jadi berarti kamu aiming atau mendapatkan posisi di atas. So it's going to be sebentar. Di sini ada Earth sign. Balik lagi, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Strongnya di Virgo di sini kalau aku lihat. There's a lot of 9. Kalau dari The Hermit itu kan Virgo ya. Itu angka 9. Ini ada warna kuning sama warna hijau, bisa jadi warna keberuntungan untuk dirimu. Kuning sih kalau aku lihat. Terus di sini juga orang-orang yang akan menjadi lebih dewasa. Perubahannya secara spirituality juga akan semakin berubah. Di sini pemahaman soal spirituality. Balik lagi, kamu akan merasakan sendiri itu adalah tempat yang nyaman dan ketenangan, bukan kesepian. Gitu. Di sini juga ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Libra, Gemini, Aquarius. Just be careful sama ego. Kadang-kadang
saat kita sudah bisa melewati tantangan yang dari luar, tantangannya justru dari dalam diri sendiri. Jadi hati-hati sama ego diri sendiri. So aku bakal lihat dari herself from the future, your future you want to say, what their future self want to say to them. Di sini ada love and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth, choosing loving thought. Jadi terus berpikiran ke arah positif. Dan loving thoughts itu istilah gini, kita melihat sisi orang tuh dari sisi positifnya. Dari setiap orang pasti punya sisi positif. Kita melihat dan menilai orang-orang sekitar atau keadaan sekitar dari sisi seperti itu. Karena mau masalah apapun yang kamu hadapin, pasti di situ ada kebaikan. Terus kalau aku lihat di sini, jika kamu mencari cinta, ini udah akan kamu dapatkan. Cuman kalau aku lihat benar-benar perkembangannya ke diri sendiri dan financial situation akan lebih baik. So, aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Change that will occur in the people who pick these choices to pick number 1 life. Change that will occur. Aku ngeliat di sini kamu ada beberapa dari kalian yang sudah punya planning tentang masa depan. Ini kayak tinggal membangun jembatan untuk ke arah situ sih. Di sini ada King of Wands. Disiplin akan semakin kuat, akan semakin kokoh. What else do I need to know? What change that will occur? Kamu akan kayak bunglon kalau aku lihat. Akan bisa untuk beradaptasi dalam keadaan. Aku lihat di sini juga ada the Queen of Pentacles, which is ini ngomongin soal financial situation yang akan semakin membaik. Ini juga kalau kamu usaha atau kamu mau planning buat membangun bisnis, ini akan semakin baik jika kamu punya planning sendiri. Karena ini ngomongin soal individu dan dia tahu apa yang dia mau. Di sini ada 5 of Wands. Oke, ada 5 Principal ini akan diuji. Terus aku lihat di sini another 9. Wih. Banyak angka 9 ya. Di sini 9 of Cups, akan ada kepuasan dalam hidup kamu. Another 5. Jadi 5, angka 5 sama angka 9 bisa jadi sesuatu yang signifikan. Ini ada 5 of Cups, mampu untuk meninggalkan apapun yang kamu fokuskan kemarin. Yang kemarin biarkan kemarin, yang masa lalu biarkan di masa lalu. Di sini ada dari kesedihan kamu, dari apapun yang kamu ratapi saat ini, ada sesuatu yang tumbuh. Ini ada, kalau misal kamu membalikan badan dari hal-hal yang membelenggu diri kamu, ini kamu akan mendapatkan sebuah jalan baru lah. Ini kalau ngomongin soal percintaan, ini waktunya untuk moving on atau moving out. Dari the 5 of Wands sendiri ada sebuah kompetisi. Cuman karena dari the Strength, aku ngelihatnya kompetisi apapun yang kamu hadapin kayak kamu berani-berani aja. Ini balik lagi ya, the King of Wands itu adalah sosok king yang bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Sangat puas tentang kehidupannya dia, very passionate. Di sini juga aku ngelihatnya ada keadaan dirimu yang tantangannya adalah dirimu sendiri. Jadi harus tahu nih apa yang memuaskan diri kamu, apa itu ego, apa itu empati, itu harus tahu. Oke? Cuman aku lihat dari the Queen of Pentacles, you will find, jadi perubahannya juga ada di home life, di kehidupan sekitar di rumah yang akan lebih indah lagi. Oke, you will do something. Kamu akan melakukan sesuatu hal yang bagi kamu sangat passionate dan memberikan kamu kebahagiaan. It's like, aku mau cerita dulu, kayak aku nih. Aku down banget nih kemarin. Dari kemarin down sampai sakit kan. Tapi when I do this, it makes me happy. Gak tau kenapa. Ini bikin aku bahagia gitu loh. Nah, kamu akan melakukan seperti itu. Jadi, entah ada hobi, entah itu pekerjaan, apapun itu yang kamu lakukan, itu bikin kamu bahagia. Tapi harus menyelesaikan konflik dalam diri sendiri. Kita itu punya sisi positif dan negatif. Daripada itu dihantem-hantem terus, lebih baik itu dijadikan apa ya, dibinding, dicampur
agar bisa membuat diri kamu semakin kokoh gitu. Okay? So, bakal lihat pesan what will happen in the future. Di sini ada the Eight of Wands, travel. Ada the King of Wands lagi. And then ada Judgment. Okay. Kamu akan mampu untuk melakukan self-reflection. Apa yang kamu lakukan is going to be very practical. Kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Tak kamu mau kedudukan, bagi kamu ngambil kedudukan itu atau tempatin kedudukan itu gampang. Jadi, kamu akan mensimpelkan, memudahkan jalan kamu untuk meraih kesuksesan. Dari The Eight of Wands sendiri, di sini ada sebuah komunikasi yang intens, bisa sama seseorang, tapi lebih banyak dari kalian ini akan melakukan sebuah traveling. Traveling itu konsepnya bisa ke kerjaan atau bisa ke liburan ya, karena untuk beberapa dari kalian butuh liburan. Di sini ada Hidden World, Changing Consciousness Awareness, Extrasensory Perception. Jadi nanti ada sebuah perubahan pola pikir dan itu akan membuat kamu lebih bisa memahami permasalahan apa yang di depan kamu dan perspektif kamu akan berubah, akan lebih aware lagi, lebih sensitif lagi. Di sini the secrets, the unknown mystery is a wonders. Tidak akan pusing tentang aduh nanti ke depan seperti apa ya. Cuman kalau ada the secrets, sesuatu yang tertutup saat ini akan terbuka nanti. What else? Message for the people who watch this video. Kebanyakan gak sih? Okay. The mirror, other life, past life, dimensional life. Nanti kamu akan tahu purpose kamu seperti apa dan kamu lebih menjadi orang yang bijak karena mampu untuk bercermin. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Tapi aku minta kamu kesabarannya ya, karena aku jual sendiri dan emang aku jadi agak lelet belakangan ini. Karena memang aku butuh istirahat. So, see you in the next reading. Bye! Halo my love. Ini untuk pilihan kedua. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu. Nanti kita lihat perubahan apa yang akan terjadi pada hidupmu ya dalam waktu dekat. So, there is spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm going to say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to certain people who pick these choices. The European choices number 2. Tell me about their current energy right now. Ini 2 card. 3. Thank you. Lala. Di sini aku lihat zodiaknya dulu ya. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan also ada The Hangman. Ini Pisces and Leo. Bukan berarti kalau aku sebutin zodiaknya nggak ada zodiak kamu, ini bukan untuk diri kamu. Karena di sini ada Earth sign, udah ada birth chart, sorry, kenapa aku melewatan? Ada birth chart, ada Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan ada juga sifat-sifat saat ini. Sifatnya ada Earth, percampuran sama Earth sama Fire, which is very strong person, orang yang cukup agak keras kepala. Di sini aku ngeliat ada sebuah keadaan di mana titiknya adalah sebenarnya titik ikhlas dan mencoba untuk berdamai. Cuman kamu memahami karena ada siklus, ada pattern, ada pola yang kayak gini lagi. Jadi The Hangman ini sebenarnya the peace between earth and the sky. Dimana kamu memahami kalau misalnya ada banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan. Ada hal yang bisa dijelaskan. Seperti itu. It's about realita sama spirituality. Ini kayak bertemunya antara spirituality kamu sama realita kamu. Gitu. Di sini juga ada sebuah truth, kejujuran atau keterbukaan, bisa datangnya dari orang lain atau dari diri kamu sendiri. Akhirnya menerima keadaan seada-adanya seperti itu, and then ngomongin faith. Jadi kayak kepercayaan yang luar biasa sama yang di atas.
Dari The Knight of Wands sendiri, ini adalah energi fire, very sebenarnya dari keadaan dirimu melindungi diri sendiri ya. Jadi lagi banyak defensive, melindungi diri sendiri yang kayak istilahnya siapa sih orang yang mau sakit hati gitu, siapa sih orang yang mau jatuh, kamu menjaga untuk tidak jatuh gitu. Di sini ada armornya warna gold, jadi warna gold bisa jadi warna keberuntungan untuk diri kamu. Di sini juga dibawa sama kode putih. Jadi kamu berjalan ke masa depan dengan sangat hati-hati, but you put passion in it. Jadi kamu menaruh sebuah gairah di sini. Ini juga ada energi Pisces, Taurus, Libra. Ada Queen of Pentacle. Ini bisa keadaan dimana diri kamu sosoknya seperti ini, Queen of Pentacle, dimana very balance, kamu juga orang yang penuh dengan abundance, nyaman sama finansial, nyaman sama pekerjaan, kamu mendapatkan sebuah kedudukan yang baik lah dari segi karir dan finansial, atau kamu mempunyai seseorang dalam hidup kamu yang setia, sosoknya seperti ini. Jadi energinya aku lihat di sini friendship, sesuatu yang blossom and flourishing, kayak ada sesuatu yang tumbuh di entah di pertemanan kamu atau di keadaan finansial. Oke. Be careful sama temper ya. Be careful, hati-hati sama emotion diri kamu sendiri, temperamen kamu sendiri. Ini hati-hati karena kalau the Knight of Wands terkenal sama emosi yang kurang bisa terkontrol. Terus di sini aku lihatnya kamu lagi posisi menunggu. Wait for a moment. Ada sedikit impatient, ada sedikit kurang sabar, tapi kayak mencoba untuk bertahan dari situasi. Cuman dari The Queen of Pentacle ini ngomong soal luxury, jadi dalam waktu dekat atau memang sudah ada kelihatan ada sebuah luxury life yang bisa kamu rasakan. So message from your higher self ya. Message from their higher self. Warna biru juga bisa jadi warna keberuntungan. I see di sini a lot of blue energy ya. Oke, ini bisa knowledge. Light activation, send your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Nanti ada sebuah arahan dari dalam diri sendiri yang akan jelas banget. Intuisi didengerin. Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angel stand close, surrender your concern, and allow miracle to occur. Kamu akan terprotect. Di sini juga kamu akan merasa aman karena spirit guide kamu, bantuan dari semesta itu akan dekat sama diri kamu. Surrender artinya pasrah, dan saat kamu pasrah, kamu membiarkan semesta dan yang di atas membantu dirimu. So aku bakal lihat dari di sini ada perubahannya dari The Eropan. Well, kalau The Eropan di sini tentang perubahan, ini ada sesuatu yang aku nggak tahu nih. Ini konsepnya secara spiritual masing-masing ya. There's something between heaven and earth. Kalau aku lihat atas sama bawah yang kayak akan membantu diri kamu. Jadi kita ngomongin soal atas sama bawah tuh konsepnya gini. Yang di atas kita anggap sebagai Tuhan, yang di bawah kita anggap sebagai spirit guide atau leluhur. Akan ada sebuah energi yang bekerja selaras berbarengan untuk membantu dirimu. Terus di sini about spirituality akan semakin ini entah kamu mendapatkan guru, bertemu seorang guru, atau bahkan kamu menemukan jalan kamu sendiri untuk bisa memahami what is spirituality. Terus di sini ngomongin soal blessing secara apa nih? Aku blessingnya lebih seperti knowledge ya. Faith, oke. Anugerah ke knowledge di sini karena you know something lah. Kita lihat di sini ya. Di sini ada the sun. Di sini ada energi Leo sama Aries juga. Ada sesuatu yang flourishing. Ini kayak bunga yang akan tumbuh. Misalnya kamu kemarin belum siap untuk menjadi sesuatu, sekarang udah siap.
ini ngomongin soal ini kartu surrender. 3 kartu ini kartu surrender, kartu yang aku pasrah semuanya sama yang di atas. Saat itu yang akan melakukan sebuah perubahan, yang akan membantu kamu untuk melakukan sebuah perubahan adalah yang di atas. Dan di sini pertama energi kamu akan berubah. Dari the sun sendiri akan lebih positif. Terus di sini juga akan ada sebuah vitalitas yang akan semakin terpancar, yang artinya kamu akan lebih semangat, kamu energinya bakalan lebih kayak nggak habis-habis gitu loh. Kok goyang-goyang loh ini. Terus di sini juga ada beauty. Ini is about your physical body, dari segi kulit, rambut akan semakin istilahnya glowing lah, akan semakin indah gitu dilihat. Terus di sini ngomongin soal optimisme dan successful. Kamu akan lebih optimis lagi tentang apa yang kamu lakukan, dan di sini aku ngelihatnya balance ya. Kesuksesannya akan balance. Kesuksesan balance itu konsep gini loh. Secara material things kan kita hidup bukan hanya soal hubungan ke dunia realita aja ya. Kan ada juga ngomongin spirituality. Kalau aku lihat di sini antara spirituality sama realita kamu balance gitu. Kanan kiri balance, atas bawah balance lah gitu. I see. Okay. There's something, ini ada sesuatu illuminated gitu. Kamu akan tahu tentang sesuatu. Untuk beberapa dari kalian yang memang menjalani perjalanan spiritual, well, ini kalau ngomongin spiritual awakening juga spiritual awakening ya dibilangnya. Cuman ini lebih seperti kamu akan tahu tentang sesuatu hal. Jadi you know something yang benar-benar, oh oke, ini ternyata ada sesuatu yang aku harus jalanin terus ini gitu loh. Jadi kamu akan tahu tentang sesuatu hal. Ini ada sesuatu yang absolut. Jadi perubahannya lebih ke arah ke balance ya, keseimbangan. Yang pasti. So, what else does this group will get? Changing that will occur in their life. Their spirit guide, angel, divine power, like that, and Genesis. What will happen to the people who pick choices number 1? Changing that will occur in their life. Kalau kamu yang bekerja di entertainment industry, ini akan semakin illuminated lagi, akan semakin terang lagi ya jalanmu. Asli di sini loyalty and oke. Perubahannya yang lain adalah ngomongin soal love life. Di sini kamu akan bertemu seseorang yang menyeimbangkan dirimu. Dari Six of Cups itu energi melankolis, energi mengenang, energi membuat memories. Aku ngeliatnya di sini juga ada nostalgia. Jadi kamu akan bertemu sama seseorang yang kayak kamu kenal udah lama banget. Dari Six of Cups sendiri, di sini adalah keadaan dimana kamu punya kebahagiaan, tapi kebahagiaannya terus-terus datang gitu loh. Karena kamu nggak ngerasa kurang kebahagiaannya. Perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Ini perubahan social life. Social life kamu juga akan lebih bisa dibilang ini lebih berwarna, cuman lebih keadaan dimana ini bakalan bantu banget untuk kesuksesannya. Karena aku ngeliat di sini supportive friends, teman-teman yang supportive, teman-teman yang selalu ada. Ini having fun sama teman-teman. Keadaannya aku ngelihatnya kebanyakan untuk kalian yang feminine ya. Kamu akan mengalami sebuah perubahan secara appearance, secara fisik. Kalau aku lihat, entah itu dari rambutmu, dari keadaan fisik yang akan lebih, yang aku bilang lebih glowing lagi. Untuk kalian yang maskulin, perubahannya lebih seperti perubahan ke lingkungan sekitar yang bisa ngebantu kamu untuk berada di pertemanan yang lebih eksklusif lagi. So aku bakalan konfirmasi lagi ya. What will occur, change that will occur to the people who pick the aeroplane or choices number 2. Ada Ten of Wands. Okay. Sebenarnya perubahannya
ini lebih seperti tanggung jawab akan semakin besar ya. Dari Ten of Wands sendiri sebenarnya ada beberapa dari kalian yang agak kurang bisa menikmati hasil jerih payah. Ini waktunya kamu untuk bisa nikmatin jerih payah kamu. Cuman dari Three of Cups sama The Ten of Wands ini ngomongin social life yang tadinya burden, yang tadinya beban, ini akan menjadi social life atau lingkungan sekitar yang bisa bikin kamu lebih happy lagi. Message from their self in the future. Ada Melchizedek, higher learning, you have learned from experience, more inner study now require to further more progress. Jadi ini waktunya untuk bisa memahami pelajaran apa yang bisa yang sudah kamu terima kemarin. Jadi yang sudah kamu alamin dipelajarin dulu. Ini ngomongin soal self reflection. Higher learning itu bukan hanya kita belajar keluar, tapi belajarnya di dalam juga. Di sini ada El Moria, awakening presence, the universe is with you, wear cloak of protection and love. Jadi protect yourself dari sekarang ya. Protect yourself itu bisa secara energi, kamu bisa memilah-milah mana yang toxic, mana yang bisa punya benefit untuk dirimu, atau secara mana yang worth it, mana yang tidak, gitu. Yang jelas aku melihatnya ada sebuah perubahan di komunitas, perubahan di pertemanan, yang tadinya sendiri-sendiri sekarang akan mempunyai teman-teman yang aku bilang ada gitu. Ini untuk spesifik 1-2 orang akan bertemu sama teman di masa kecil, teman masa lalu. Jadi kayak bonding, merakit gitu. Menyembuhkan tali silaturahmi gitu. Aku bakalan confirm lagi ya apa yang akan terjadi, perubahan yang akan terjadi untuk dirimu, the things that will change in the people who pick choices number 2, their opens life. Change that will occur in their life. Di sini ada the 7 of Wands. Warna orange, warna apa lagi nih? Merah, orange gitu. Ini bisa jadi warna keberuntungan loh. Atau memang ada sesuatu di warna itu yang bisa membooster energi dirimu. Oke. Pertama gini, perubahan selain pertemanan, kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa diandalkan. Jadi ini about romantic life yang akan berubah lah. Di sini tapi orangnya misterius. Untuk kalian yang feminine, orangnya bisa dibilang masih rahasia. Karena ini kalau kamu lihat badannya masih terbalik, tapi orang ini bisa diandalkan banget. Kamu akan membangun sebuah hubungan ini berdasarkan friendship ya. Jadi kayak dia mengerti banget dirimu, kamu mengerti banget tentang dirinya. Ini pertemanan yang luar biasa. Cuman dia mencintai sedalam itu. Jadi very loyal person juga. Jika dia bersama-sama, dia memilih nih, aku mau sama kamu, ya udah cuma kamu doang yang ada dalam hidupnya dia. Beneran it's like dolphin itu sangat menjunjung tinggi soal partnership. Di sini dia bakalan kayak partner. Terus aku ngeliatnya ada batu. Pertama tantangan sama diri sendiri ya, untuk kalian yang kepala batu, yang keras kepala. Belajar untuk bisa fleksibel, belajar bisa untuk memahami kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Kadang-kadang untuk bisa mendapatkan percintaan yang kamu harapkan, kadang-kadang kita mesti bisa meluluhkan hati kita dulu nih, gitu. Coba untuk bisa membuka dulu, menurunkan ego dulu gitu. The 7 of Wands ini perubahannya lebih seperti perubahan prinsipal, tapi aku ngelihatnya soal bertahan ya. Ini ada apa ini? Oke. Ada di mana keadaan kamu menemukan sebuah pilihan. Ini bisa pilihan soal percintaan, bisa pilihan soal kerja atau percintaan dulu ya gitu. Akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu lah untuk hal itu. Jadi yang tadinya cuma diem aja, yang tadi aku bilang ini pasif nunggu aja, nanti ada sebuah keputusan yang kamu ambil. Cuman
Kalau dari Two of Swords sendiri, you have power nih, cuman ada sedikit konflik sama diri sendiri, dimana kayak you want everything in your life. Harus bisa melihat, membuka kacamata kamu kalau di realita kita nggak ada orang yang dapat keberuntungan untuk bisa mendapatkan semuanya, ada orang yang harus mengorbankan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jadi itu harus dipelajarin gitu. What else? The changing that will occur in their life. Ada the Fool, awal mula baru. Aku ngeliat awal mula baru di relationship, di hubungan. Kamu akan ada seseorang yang PDKT sama diri kamu yang ada kenyamanan finansial. Cuman aku ngeliat di sini ada security, keamanan di keluarga. Cuman aku lihat di sini untuk kalian yang sudah punya keluarga, di sini akan di blessing soal ada sesuatu yang entah baby is born atau memang kamu pelihara pet ya gitu. Cuman perubahannya sih sebenarnya tambahnya sih ada family member yang nambah gitu. Aku lihat di sini there's a lot of doggo. Dari sini ada dog, ini juga ada doggo, di sini juga ada doggo. It's about friendship. Yang aku lihat sih sebenarnya perubahannya untuk friendship, kamu akan lebih paham tentang oke, pertemanan tuh seperti ini, dan kamu akan bertemu teman yang sangat loyal, yang sangat setia gitu. Ini bakalan helping kamu banget untuk soal kehidupan ya, karena kalau misalnya kita punya teman yang benar-benar tulus dan baik, itu bagaikan cerminan untuk diri kita sendiri untuk melakukan sebuah perkembangan, entah itu perkembangan di karir, perkembangan di social life, perkembangan di love life, itu bakalan ngebantu. So selebihnya memang perubahannya selain tentang pertemanan, ini ke cinta. Jadi aku bakalan lihat di oracle card, di romance angel-nya, message about their love life in the future. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nanti kamu ada kesempatan untuk ngobrol satu sama lain sama seseorang. Ini ada yang gengsi. Turunin dulu gengsinya. Di sini ada true love. This is the romance of a lifetime. Kamu akan menemukan cinta yang benar-benar cinta. Jadi true love yang benar-benar oke, ini jenis romansa yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Message for the outcome of the situation. Okay, the Nine of Pentacles, the Vortex, sama the Star. Tahu nggak? Ini yang nomor 1. Tadi aku cerita dulu ya. Yang nomor 1 tuh ceritanya adalah kebanyakan yang muncul angka 9 dan Nine of Pentacles, banyak banget. Jadi ini untuk dirimu, pertama perubahan secara financial life, akan lebih mandiri banget, kamu akan merasa bersyukur tentang finansial kamu. Dari the vortex, cuman hati-hati, ada tantangannya adalah kadang-kadang diri sendiri, macam-macam. Ada yang tantangannya tentang love life, tantangannya tentang ego, material things lah. Cuman dari the star di sini, harapan kamu, jerih payah kamu untuk nunggu, ini akan ada hasilnya. So aku bakal lihat dari oracle card, message for you for this situation. Dari the star sendiri kamu bisa dilihat sama Aquarius. Di sini ada Capricorn. Cuman kalau aku lihat dari the star, bisa dibilang kamu akan mempunyai influence untuk orang lain. The Three of Soul, Collective Wisdom, Kinship Group, and Library. Ini contohnya gini ya, ada yang punya grup pertemanan. Aku ngeliatnya museum-museum gitu, entah jalan-jalan ke museum, entah ini staycation bareng. Jadi pokoknya ada grup lah di dalam hidup kamu yang kayak grup tersebut ngebantu banget, beneran perubahan untuk kayak sesuatu yang magical. Ini juga ada the gift, present, honoring, and offering. Nanti ada sebuah hadiah untuk individu di yang nonton ini, hadiahnya beda-beda ya.
karena kamu sudah gini, caranya untuk bisa gimana ngomongnya, we need to do something dulu lah gitu, untuk semesta dan untuk em, untuk dunia ini agar mendapatkan sebuah blessing. Cuman kalau aku lihat di sini, karena ada the gift dan ada the star, ada sebuah harapan kayak wishing on the star lah, saat kita dikasih satu kesempatan untuk meminta, kamu mintanya apa gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau book post reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar. Aku tuh kan sedang tidak enak badan ya, jadi aku balesnya kayaknya agak lelet gitu. Oke, see you next reading. Bye.